Tuan Alex, umpanmu sudah di depan mata. Datanglah ke alamat yang akan aku kirimkan dengan cepat, ujar Rafael seraya mematikan sambungan teleponnya. Dengan senyuman sinis yang tipis, Rafael mulai mengirimkan lokasi keberadaan Jack sekarang. Tidak lama kemudian datanglah 3 mobil hitam di sana. Mereka memarkirkan mobilnya di depan kedai kopi tersebut. Alex menghampiri Rafael yang masih berada di dalam mobil dengan pintu yang terbuka. "Ayo, kau tidak ingin ikut?" tawar Alex. "Tidak, aku hanya akan ke sana saat keributan terjadi." "Baiklah." Alex mulai berjalan memasuki kedai dengan beberapa pengawalnya. Sementara saking asiknya Jack dan Classy mengobrol, mereka tidak menyadari kedatangan musuhnya. Brak! Terdengar pintu ruang utama yang dibuka paksa oleh Alex, hingga mengagetkan orang-orang di sana, termasuk Jack dan juga Classy yang langsung berdiri menatap Alex berjalan menghampirinya. "Jack?" Classy menoleh ke arah Jack yang kini berdiri di sampingnya. Suara tawa Alex terdengar melengking dan menakutkan mengisi ruangan itu di pagi hari. Sementara orang-orang di sana beringsut mundur karena ketakutan. "Ada apa dengan wajahmu yang tengil itu, Jack? Apa kau kaget? Aku berada di negara pelindungmu kini. Kau tahu kan, dimanapun kau berada, aku akan selalu ada di belakangmu." Hahaha. Alex terus saja tertawa. "Selamat datang di negara orang, Tuan Alex yang terhormat. Sebelumnya aku akan menyambutmu dengan ramah terlebih dulu, karena kau tidak tahu kapan kau akan bertahan di sini. Jadi aku harus berbaik hati padamu." Jack tidak kalah menakutkannya daripada Alex. Namun perkataannya itu mampu membuat emosi Alex memuncak seketika. "Banyak omong sekali kau pengecut. Kalian cepat tangkap dia," perintah Alex. Ceklek. Jax mengambil pistol yang berada di dalam saku jasnya. Bersama dengan itu, pengawal yang mengepungnya di sana pun ikut menodongkan pistol ke arah Jax serentak. "Hahaha, kau ingin menembakku? Tembaklah. Ayo lakukan, brengsek," teriak Alex. "Jack, turunkan pistolmu. Ini bukan jalan terbaik." Classy menatap Jack di sampingnya. Namun terlihat Jack masih dalam posisi yang sama, menodongkan pistol ke arah Alex dengan raut wajah penuh emosi. "Jack, turunkan pistolmu. Ini hanya akan membuatmu dalam bahaya. Mereka berjumlah terlalu banyak. Aku akan menghubungi papa." Classy hendak mengambil ponselnya, namun Jack menghentikan itu. "Jangan, kau hanya akan melibatkan terlalu banyak orang. Aku akan menyerah saja." "Tapi Jack..." "Tidak apa, aku bisa mengatasinya." Jack perlahan menurunkan pistolnya, lalu membuangnya di atas lantai begitu saja. "Akhirnya kau menyerah juga. Bawa dia," perintah Alex lagi. "Tunggu," teriak Classy melengking, sehingga menghentikan langkah pengawal yang ingin mendekati mereka. Classy dengan cepat mengambil pistol yang terletak di atas lantai. Duar! Baru saja mengambilnya, salah seorang pengawal tiba-tiba meluncurkan tembakan dan mengenai lengan kiri Classy di sana. "Classy!" teriak Jack seraya memeluk tubuhnya yang hendak tumbang. "Bodoh, kenapa kau menembaknya?" Sentak Alex yang juga tak kaget dengan apa yang dilakukan oleh salah satu pengawalnya itu. "Saya kira dia akan mengambil pistol dan menembak Tuan Alex. Untuk itu saya menghentikannya, Tuan." "Bodoh." Duar, duar. Alex pun membunuh pengawal tersebut hingga tumbang di tempat. "Apa yang kau lakukan, Classy? Kenapa kau mengambil pistol itu?" Kini Jack dan Classy sudah jatuh tersimpuh di atas lantai. "Aku hanya ingin menembak pria itu saja, tapi aku kalah cepat. Maafkan aku yang masih abal-abal untuk menembak. Lain kali aku akan berlatih dengan giat lagi," ujar lirik Classy. Namun luka tembakan itu membuat lengan Classy terus mengeluarkan darah. Jack melepaskan jasnya dan membalutkan
pada lengan Classy agar pendarahannya tersumbat sementara. "Bawa dia ke rumah sakit, bodoh. Cepat!" teriak Jack menatap tajam ke arah Alex di depannya. "Apa yang terjadi? Nona?" Rafael berlari menghampiri Classy seraya mendorong tubuh Jack menjauh darinya. "Rafael, kau juga di sini? Tolong selamatkan Jack dari orang jahat itu." Classy yang sudah tidak kuat lagi akhirnya tumbang juga. "Semua ini gara-gara kau, sialan." Tatapan mata Rafael begitu tajam ke arah Jack yang masih duduk tersimpu di sana. "Ayo, bawa nona muda ke rumah sakit. Kenapa kalian diam aja?" "Baik, Tuan." Beberapa pengawal itu ikut mengangkat tubuh Classy dan berlalu dari sana. "Kau juga bodoh. Kenapa kau justru melukai putri Tuan Labrayan? Jika terjadi apa-apa dengannya, maka kau juga akan mati di tangan Tuan Labrayan," ujar Rafael tepat di samping Alex yang masih diam terpaku di sana. Alex menatap tajam ke arah Jack di depannya, lalu berjalan mendekatinya yang masih duduk dengan tatapan mata yang kosong. Beberapa pukulan dilayangkan Alex padanya, hingga membuat kedua sisi bibir Jack mengeluarkan darah dan lebam. "Semua ini salah kau, brengsek, dasar tidak berguna. Kau hanya bisa merepotkan orang lain saja, dasar pengecut," teriak Alex kesetanan sambil terus menghajar Jack yang sudah tidak berdaya di bawah sana tanpa perlawanan sedikit pun. "Sudah, Tuan, kau hanya akan membunuhnya. Tuan Carlos menginginkan dia hidup," ujar salah satu pengawal yang memisahkan Alex dari Jack. "Bawa dia pergi," perintah Alex. Dua orang pengawal pun membawa tubuh Jack keluar dari sana. Mereka bahkan sudah memborgol kedua tangan dan kaki Jack secara bersamaan agar tidak terlepas untuk kedua kalinya. Mereka berjalan menuju gedung penyekapan yang sudah diberitahukan oleh Rafael sebelumnya. "Sialan, bagaimana kalau terjadi sesuatu pada putri Tuan Labrayan? Mampus aku, dasar pengawal bodoh," batin Alex seraya berjalan memasuki mobil. "Kau urus saja dia. Sekap dia di gedung yang Rafael katakan. Aku akan menyusul Rafael untuk memastikan putri Tuan Labrayan baik-baik aja," perintah Alex pada salah satu pengawal di sana. "Baik, Tuan," jawabnya. Alex mengendarai mobilnya ke arah yang berbeda menuju ke rumah sakit. Sementara di perjalanan, terlihat Jack yang hanya terdiam dengan wajah yang sangat kacau. Pelipis dan kedua sisi bibirnya mengeluarkan darah yang cukup banyak, bahkan sudah lebam dan membiru. "Ini semua memang salahku. Seharusnya dari awal aku tidak boleh membawanya terlalu jauh ke dalam masalah yang aku miliki. Untuk kedua kalinya aku melihat orang yang tidak bersalah menjadi korban atas kebodohanku. Classy, maafkan aku. Aku janji tidak akan menyeretmu ke dalam masalahku lagi. Aku akan berusaha menjauh darimu. Aku janji padamu dan diriku sendiri. Semoga kau tidak kenapa-napa. Kau wanita yang kuat. Kau tidak mungkin kalah hanya karena satu peluru kecil itu. Sekali lagi maafkan aku yang bodoh ini, Classy. Terima kasih atas kebaikan yang kau lakukan selama ini padaku. Aku pergi," batin Jack dengan lelehan air mata di kedua pipinya. Mobil yang membawa Classy sudah sampai di halaman rumah sakit. Rafael menggendong tubuhnya, membaringkannya di atas bangkar. Kedua suster di sana mendorongnya memasuki ruang UGD. "Mohon tunggu di luar," perintah seorang suster, seraya menutup pintu ruangan itu. Rafael duduk di kursi tunggu, menundukkan kepalanya dengan penuh rasa penyesalan. "Seandainya aku ikut masuk ke dalam, aku pasti sudah membawa Nona Classy duluan. Bodoh aku ini," pekik Rafael. Terlihat Maudie yang berjalan ke ruangan Classy di sana. "Maudie, aku serahkan Classy padamu. Tolong lakukanlah sesuatu untuk menyelamatkannya." Rafael memegang pergelangan tangan Maudie. "Baiklah, aku akan berusaha." Maudie kembali memasuki ruangan dan menutupnya, sementara Rafael masih sibuk mondar-mandir di depan ruangan tersebut. Dia bingung harus berbuat apa lagi. Bahkan dia sangat takut untuk menghubungi Tuan dan Nyonyanya. Tiba-tiba datanglah Alex menghampirinya. "Bagaimana keadaannya, Tuan?" tanya Alex. Seorang dokter sedang menanganinya di dalam dan belum juga keluar.
Kita tunggu aja. Aku yakin Nona Klesi akan baik. Baik aja. Alex duduk di kursi tunggu. Beberapa puluh menit berselang, keluarlah Maudie dari ruangan itu. Bagaimana keadaan Nona Klesi? Rafael berlari ke arahnya. Tenang aja, Nona Klesi tidak apa-apa. Aku sedang melakukan operasi kecil untuk mengeluarkan peluru di lengannya. Biarkan para suster memindahkannya ke ruang inap, baru kau boleh menjenguknya. Oh ya, apa Tuan Labrayan sudah tahu akan hal ini? Aku belum memberitahunya. Kalau begitu, beritahulah dia yang sebenarnya kalau kau tidak ingin melihat amukannya yang lebih sadis lagi. Aku permisi. Maudie menepuk lirih lengan Rafael di sana, lalu berjalan melewatinya begitu saja. Maudie juga menatap Alex yang berdiri di depannya, begitupun sebaliknya. Wajahnya sepertinya dia bukan orang sini ya. Batin Maudie menoleh kembali ke belakang. Terlihat Alex juga masih memperhatikannya dari jauh. Apa dia melihatku? Maudie mempercepat langkahnya. Kini Klesi sudah berada di ruang inap VVIP di sana. Terlihat Rafael sedang memperhatikan wajah pucat Klesi yang masih menutup kedua matanya. Nona, sadarlah. Maafkan aku karena tidak menjagamu dengan baik, ujar Rafael. Tapi sepertinya aku memang harus memberitahu Tuan Labrayan, batin Rafael. Rafael beranjak dari duduknya, berjalan keluar ruangan dan menutupnya kembali. Aku ingin masuk ke dalam, bolehkah? Ucap Alex. Boleh, silakan aja. Asal kau tidak mengganggu tidurnya. Baik. Alex pun masuk ke dalam, sementara Rafael mengambil ponsel di dalam saku jasnya dan mulai menghubungi Labrayan. Beberapa detik tersambung, Labrayan pun mengangkat teleponnya. Ada apa Rafael? Kenapa kau belum juga datang ke kantor? Tanya Labrayan dari seberang. Begini tuan, saya dan Alex sudah berhasil menangkap Jack dan membawanya ke gedung penyekapan. Kerja yang bagus, pantas saja kau belum juga sampai di kantor. Tapi tuan, kenapa? Labrayan mulai penasaran. Nona Klesi berada di tempat kejadian, lalu tertembak tepat di lengannya. Sekarang Nona Klesi sedang berada di rumah sakit. Apa? Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana keadaannya sekarang? Maudie sudah melakukan operasi kecil untuk mengeluarkan pelurunya. Sekarang Nona Klesi sudah berada di ruang inap dan membaik, Tuan. Syukurlah, aku akan segera ke sana. Labrayan memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak. Rafael menghela nafas panjang, karena Labrayan tidak begitu memarahinya. Untung saja Tuan Labrayan sedang dalam posisi adem. Aku bisa selamat. Gumam Rafael seraya duduk di kursi tunggu. Tidak butuh waktu lama, Labrayan pun sudah sampai di rumah sakit tersebut. Terlihat Rafael dan Alex yang berdiri menyambutnya. Apakah Klesi di dalam sana? Tanya Labrayan. Iya tuan, jawab mereka serentak. Dengan cepat Labrayan pun memasuki ruangan, berjalan menghampiri sang putri yang masih terbaring di atas bangkar. Klesi, papa datang, sadarlah nak. Labrayan menyentuh jari jemari Klesi dengan lembut, seraya duduk di kursi samping bangkar. Tidak apa, hanya luka sekecil saja, dan kau harus terbiasa dengan hal ini. Kau harus lebih kuat dan tangguh dariku. Anggaplah ini sebagai awalan kalau kau harus lebih berusaha menjadi wanita yang kuat, timpal Labrayan. Meskipun dalam hatinya menangis, Labrayan harus memendamnya dan tidak menunjukkan kesedihannya di depan sang putri. Kedua bola mata Klesi bergerak, begitupun dengan jari jemarinya. Kau sadar, nak? Ujar Labrayan dengan senyuman tipis yang mengembang di bibirnya. Perlahan Klesi mulai membuka kedua matanya, melihat di sekeliling ruangan dan terhenti saat dia menatap sang papa di sana. Papa? Panggil Klesi dengan lirih. Iya sayang, papa di sini. Biar papa panggilkan dokter untukmu ya. Brian beranjak dari duduknya namun Klesi menghentikannya. Tidak usah pak, Klesi sudah membaik. Hanya peluru kecil dan tidak terasa apa-apa kok. Klesi beranjak dari tidurnya dibantu oleh Brian di sana. Bagaimana kejadiannya? Kenapa kau bisa tertembak? Aku sedang berada di kedai kopi bersama Jack. Tiba-tiba ada segerombolan orang yang ingin membawa Jack dari sana. Aku ingin sekali menembak orang itu, tapi sepertinya aku kurang cepat, dan justru aku yang tertembak, Pak. Tunggu dulu, kenapa kau kenal dengan Jack?
Papa juga mengenalnya. Papa tanya, kenapa kau mengenalnya? Untuk sejenak, Classy terdiam. Dia seseorang yang aku cari. Jack merupakan pembeli jelly, kucing pemberian Oma yang sempat dicuri orang. Tapi Jack sangat baik. Dia bahkan memberikan jelly padaku dengan sukarela. Kemudian kami berdua berteman. Papa, tolong selamatkan Jack dari para penjahat itu. Jack sangat baik. Jika Papa bertemu dengannya, Papa pasti bisa menebaknya. Apa Papa bisa membantuku? Terlihat raut wajah penuh harap dari sang putri, membuatlah Brian diam tidak berkata apapun lagi. Namun Classy tetap bersikeras memintalah Brian menyelamatkan Jack. Papa tidak bisa berjanji padamu karena Papa tidak mengenal siapa itu Jack. Kau mengerti? Jadi hentikan. Jangan pernah memaksa Papa lagi. Tapi Papa masih banyak urusan dan kerjaan di luar. Lah Brian berlalu meninggalkan Classy begitu saja. Jaga dia, aku pergi dulu. Lah Brian mempercepat langkahnya meninggalkan mereka. Ada apa dengannya? Alex menoleh ke arah Rafael yang masih berdiri di sampingnya. Tidak tahu, kau pergilah. Sepertinya Nona Classy sudah sadar. Dia tidak boleh melihatmu di sini. Baiklah, kalau begitu aku pergi ya. Alex pun berlalu dari sana. Rafael memasuki ruangan dan berjalan mendekati Classy yang masih menundukkan kepalanya. Apa kau sudah membaik, Nona? Rafael sudah berdiri di samping bangkar. Jawabnya. Syukurlah, apa perlu saya panggilkan Maudi ke sini? Panggillah, aku ingin meminta pulang padanya. Pulang? Rafael mengulang. Iya, aku ingin pulang. Aku tidak mau ada di sini. Baiklah, saya akan memanggil Maudi ke sini. Rafael berlalu dari sana.